Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi nih dengan Jakarta Tarik 165 bersama anak-anakku. Ini Nade, Nade sama Gade. Ini Dede Alore, Dede Nade. Ini Nade. Apa kami ame? Bailaran gopo-gopo. Ini Bang teh. Iya, halo. Dede nah. Si An. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Menjelang sore. Selamat siang, menjelang siang. Halo. Halo Babang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika wa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang beriman, jangan kau rusak zikirmu, jangan kau rusak zikirmu disebabkan hartamu, anak-anakmu. Wa may yaf'al dzalika, maka barang siapa yang melakukan demikian itu, maka dia termasuk orang yang rugi. Jadi zikrullah an zikrillah, dari mengingat Allah. Zikir torekoh itu zikir ketika kita menyebutkan ismuzat. Ismuzatnya otak benak kita itu terbandang guru. Karena dalam zikir toreko itu ada yang disebut rabithah mursyid. Jadi dalam zikir toreko yang terpenting rabithah mursyidnya itu. Kalau zikir torikoh tidak ada zikir rabithah mursyidnya, maka zikirnya itu sia-sia. Masya Allah. Karena rabithah itu lebih utama dibandingkan zikir yang kita lantunkan dengan lisan, disebut zikir jahar, yang tanpa huruf, tanpa suara, yang disebut zikir khafi. Wazkur rabbaka fi nafsika. Ada zikir sirri, dirasa adanya kekuasaan Allah, adanya irada Allah di diri manusia. Jadi kata Allah, hai orang beriman, jangan kau rusak dirimu, jangan kau rusak zikirmu, dirimu, untuk tidak berzikir, menengok gara-gara harta, amwal, wa auladukum anak. Dua faktor ini yang menjadi penyebab manusia lalai. Kalau seseorang sudah punya benda, sudah punya harta, itu disibukkan dunianya. Ketika sudah disibukkan dunianya, akhirnya dia lupa untuk mengingat Allah. Makanya Allah ingatkan di sana dalam surah Al-Munafiqun ayat 11 itu. La tulhikum al-hayulhi. Jangan kau menjadi lalai, jangan kau rusak. Siapa yang bisa merusak harta dan anak-anakmu, an dzikrillah, dari ingat kepada Allah.
Kalau kita tidak mampu zikir jahar, zikir khafi. Kalau kita tidak mampu zikir khafi, zikir sir. Tidak, 3 metode zikir ini diajarkan oleh ulama-ulama sufi. Kenapa 3 zikir ini, zikir jahar, khafi, sir ini? Tidak lain untuk meningkatkan derajat seseorang murid untuk bisa sampai kepada kamil mukamil. Manusia sempurna. Karena dengan zikir kepada Allah manusia akan menjadi sempurna. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di situ kita dididik panak, didik mempanahkan diri, meniadakan iradah, meniadakan keinginan, meniadakan segalanya kecuali hanya Allah. Dan itu kita tidak mampu, tapi harus ada rabitoh mursyid. Karena rabitoh mursyid itu lebih utama daripada zikir. Apa sih rabitoh mursyid itu? Membayangkan wajah guru ketika kita zikir melantunkan kalimat tauhid la ilaha illallah, menghadirkan guru di otak benak kita ketika zikir khafi, begitupun kita menghadirkan guru ketika zikir sirri. Itu yang bisa manusia kalau sudah punya 3 zikir tadi. Zikir jahar itu ada zikir lisan yang masih berbentuk syariat. Zikir khafi itu zikir hakikat, masuk ke alam gaib, masuk ke alam malakut jabat lahut. Ketika zikir siri merasakan dekatnya adanya Allah di diri kita, itu zikir siri, zikir yang dirasakan, bukan dipukulkan, bukan di dalam hati, tapi dirasakan zikir itu. Derajat orang memiliki makom mursyid, mereka dididik, ditarbiahkan oleh gurunya. Kalau kita melihat, kita teliti ajaran abah guru yang disebut tarbiyah 1, 2, 3. Itu dalam tarbiyah 1 tetap ada pengulasan di mana yang harus dikedepankan, zikir khafi. Di mana zikir khafi dalam tarbiyah 1 itu untuk kolbu, untuk latifah kolbu, itu kita zikirkan khafinya 5.000. Sama munajatnya. Di latifah ruh 1.000. Di latifah siri 1.000. Latifah khafi 1.000. Latifah apa 1.000. Nafsi 1.000. Di latifah qalb 1.000. Muraqabah 3.000, muraqabah ahadiyah 3.000, muraqabah mayat 3.000, muraqabah akrabiyah 3.000. 20. Itu yang diriabohkan, ditarbiyahkan sama guru itu. Ternyata kita kembali ke dasar, ada zikir jahar, zikir khafi. Nah, zikir jahar ditaruh di belakang 4.000. Ternyata di tarbiyah 1, 2, kalau 2 itu 12.000 lagi. Sama, 3 juga. Tapi yang diutamakan adalah zikir khafi. Nah, inilah pada sore hari ini Dekatori memberikan motivasi. Ayo, yang sudah punya zikir jahar khafi siri yang dari guru mursyid, amalkan. Jangan kau lalaikan. Atau jangan harta anakmu menjadi kita tidak zikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, karena itu adalah merugikan diri. Mudah-mudahan kita selalu berzikir kepada Allah. Ketika kita zikir jahar tidak mampu, maka zikir khafi. Ketika zikir khafi kita malas, ada zikir siri. 3 zikir itu ada di diri kita semua. La ilaha illallah, zikir buat raga dan lisan kita.
Zikir hafiz buat latifah kita. Zikir siri itu buat merasakan adanya kudrah iradah Allah. Tentu semua di bawah bimbingan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.